Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan daurah kita dalam kitab Syarh Lum'atul I'tiqad. Dan sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang tidak bolehnya seseorang mengkafirkan yang lainnya dengan sebab dosa besar. Di situ kata penulis rahimahullah ta'ala, ya ditulis harakatnya enggak tahu, begitu juga terjemahannya. Wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bidzanbin wala nukhrijuhu 'anil islami bi'amalin bidzanbin wa nara al-hajja wal jihada madiyan ma'a ta'ati kulli imamin barran kana aw fajiran wa salatal jumu'ati khalfahum jaizatan. قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل والجهاد ماض منذ بعثني الله حتى يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار. Di situ kata penulis rahimahullah ta'ala, sini ahannya, ahan, Farhan, duduk di sini. Wala nukaffiru ahadan min ahlil qiblati bidzanbin, tidak boleh kita mengkafirkan seseorang dari ahlil qiblah. Siapa ahlul qiblah? Kaum muslimin. Bidzanbin, dengan sebab dosa, yaitu dosa besar. Wala nukhrijuhu 'anil islami bi'amalin, dan tidak boleh kita mengeluarkan dia dari Islam dengan sebab amalan, yaitu dosa besar. Enggak boleh. Dan nanti akan disampaikan oleh pensyarah dalil-dalilnya, yang dimana diceritakan oleh Allah tentang manusia yang melakukan perbuatan dosa besar dan Allah masih mengatakan dia mukmin. Bahkan walaupun dia hanya memiliki keimanan seberat biji zarrah, ada yang biji sawi, akan dikeluarkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya seseorang tidak boleh mengkafirkan karena sebab dosa, yaitu dosa besar. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, wa naral hajja wal jihada madiyan, dan kita memandang haji dan jihad madiyan, tetap berlaku, ma'a ta'ati kulli imamin, bersamaan dengan mentaati setiap imam. Ya, seseorang itu ketika berhaji itu harus dia mengikuti prosedur, tuntunan, peraturan pemimpin. Dan itu adalah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu juga dalam jihad, nggak boleh orang asal main jihad saja. Ada peperangan dia asal main jihad tanpa ada prosedur, peraturan, suruhan, ajakan oleh pemerintah.
Karena di dalamnya terdapat banyak kemaslahatan. Ketika seseorang dalam permasalahan haji jihad itu dia berlaku tetap taat kepada imam, maka akan banyak kemaslahatan yang luar biasa. Dan sebaliknya ketika seseorang menyelisihi, mau pulang. Antum baca-baca dulu ya. Bismillah, kita lanjut. Ya, tadi yang pertama, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak mengkafirkan seseorang dari ahli kiblat dengan sebab dosa besar. Tapi di luar sana ada saja orang yang mengkafirkan. Ketika ada seseorang dia membunuh, berzina, merampok, wah ini dosa besar. Allah sangat dahsyat azabnya. Allah sangat pedih siksaannya. Allah sangat berat hukumannya, kafir dia itu. Dan ini keliru. Dan sering kita ulang-ulang bahwasannya rukun ibadah yang dimana ini adalah para salaf berjalan di atasnya itu ada 3. Seseorang ketika dia melakukan ibadah, menjalankan ibadah, maka harus menumbuhkan ketiga rukun tersebut. Yang pertama apa? Ada ingat? Rasa apa? Rasa cinta. Yang kedua, rasa takut. Yang ketiga, rasa harap. Nah, inilah salah satu dampak efek ketika seseorang tidak menumbuhkan ketiga rukun ibadah ini. Ketika seseorang hanya menumbuhkan rasa takut saja, nggak ada rasa harap dalam dirinya kepada Allah, sehingga kalau dia melihat ada orang melakukan dosa besar, yang dia pikirkan cuma takut saja. Oh, Allah maha dahsyat azabnya, Allah sangat pedih hukumannya, Allah sangat besar azabnya, pedih, menyakitkan, sehingga mudah dia untuk mengeluarkan. Dia tidak
melihat bahwasannya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat, Allah Maha Luas rahmatnya, tidak ada rasa harap. Kemudian yang kedua di sini, wa naral hajja wal jihada madiyan ma'a ta'ati kulli imam. Kita memandang berhaji dan jihad itu tetap berlaku bersama dengan mentaati setiap imam, pemimpin. Seseorang berhaji, jihad itu harus mengikuti prosedur, peraturan dari pemerintah. Dan itu adalah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena di dalamnya terdapat kemaslahatan yang besar. Bayangkan ketika seseorang berjihad itu dengan semaunya sendiri. Ketika seseorang berhaji dengan semaunya sendiri, itu akan rusak tatanan negara. Bahkan akan hilang kestabilitasan negara, hilang keamanan. Orang asal main jihad, padahal belum tentu itu dia adalah keliru, belum tentu itu adalah kesalahan, belum dipastikan lagi. Barran kana au fajiran, baik pemimpin itu dia baik, soleh, au fajiran, atau pemimpin itu fajir, selama tidak melakukan kesyirikan, tidak nampak kekufuran yang nyata yang jelas, maka seseorang harus mentaati pemerintah. Wa salatal jum'ati khalfahum jaizatan, salat Jumat di belakang mereka itu boleh. Qala Anasun, berkata Anas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathun min aslil iman, ada 3 perkara termasuk dari pokok keimanan. Yang pertama, al-kaffu amman qala la ilaha illallah, berhenti dari orang yang mengatakan la ilaha illallah. Dia sudah mengatakan la ilaha illallah, dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, enggak boleh kita membunuhnya. Dan itu pernah terjadi dari salah seorang sahabat. Di medan perang, musuhnya itu dia sudah terpojok. Dan akhirnya musuhnya ketika ingin ditebas kepalanya oleh sahabat tersebut, apa yang dia lakukan? Dia mengatakan la ilaha illallah. Ini sahabat ini tahu bahwa musuhnya ini dia mengatakan la ilaha illallah bukan ikhlas. Tujuannya agar enggak dibunuh. Akhirnya sahabat tersebut dibunuh. Lalu sampailah kabar tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah marah dengan semarah-marahnya. Apa kata Rasulullah? Aqatalta ba'da an qala la ilaha illallah, apakah engkau membunuh setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Terus diulang seperti itu. Aqatalta ba'da an qala la ilaha illallah, aqatalta ba'da an qala la ilaha illallah. Dan sahabat itu menyesal dengan semenyesal-menyesalnya. Bahkan dia mengatakan, seandainya aku sudah tidak masuk Islam saja. Maksudnya bukan itu, tapi menunjukkan betapa besar penyesalannya. Berhenti dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wala nukaffiruhu bidzan, dan kita tidak mengkafirkannya dengan sebab dosa besar. Wala nukhrijuhu minal islami bi'amalin, dan kita tidak boleh mengeluarkan seseorang dari Islam dengan sebab dosa besar. Wal jihadu madin, dan jihad masih berlaku. Mundu ba'athani Allahu, sejak Allah mengutusku, hatta yuqatila akhir ummati ad-dajjal, sampai memerangi akhir umatku Dajjal. Sampai akhir umatku memerangi Dajjal. Jadi jihad masih berlaku. Dan ingat, jihad ada 2. Jihad dengan pedang dan jihad dengan ilmu. Nah, inilah seseorang pentingnya dia selesai dalam mempelajari sesuatu, enggak setengah-setengah. Kalau dia hanya modal baca saja, modal semangat, oh dia baca ini dalam hadis di mana jihad itu tetap berlaku sejak Allah mengutus Nabi Muhammad sampai nanti ada akhir dari umat Nabi Muhammad memerangi Dajjal. Wah, berarti memang harus ada peperangan ini. Kita harus menaklukkan ini, kita harus memerdekakan ini, kita harus membuka ini. Dan tidak tahu syarat-syarat dari jihad. Jadi seseorang dalam beragama hanya modal semangat saja, itu bahayanya sangat besar. Bahayanya lebih besar daripada apa yang dia lakukan perbaikan. Kemudian la yubtiluhu jawru jairin, tidak dibatalkan oleh kezaliman pelaku zalim.
wala adlu adilin, dan tidak juga keadilan pelaku adil, wal imanu bil aqdar, dan iman terhadap takdir. Rawahu Abu Dawud, dan nanti itu akan disampaikan penjelasan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Tapi hadis ini lemah, nanti sebagaimana akan disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Asy-syarh takfiru ahli al-qiblati bil ma'asi. Mengkafirkan ahli kiblat dengan sebab maksiat. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Ahlul kiblati, siapa itu ahlul kiblah? Humul muslimuna al-musalluna ilaiha, la yukaffaruna bi fi'lil kaba'iri, wa la yukhrajuna minal islami bidzalik, wa la yukhalladuna finnar. Masya Allah, ini Mas Akbar ada yang berbeda warnanya. Nanti yang lainnya pada melek ini. Nggak apa-apa, nggak ada yang melarang, baguslah. Makanya Anda bilang tadi buat minuman nggak apa, biar nggak bosan kan. Liqauli ta'ala wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma, ila qaulihi innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum. Perhatikan di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, siapa itu ahlul kiblah? Humul muslimuna al-musalluna ilaiha, mereka adalah orang-orang muslim yang salat menghadapnya, menghadap kiblat. Kiblatnya mana? Ka'bah. Zakaria, pernah gak kaum muslimin salat menghadap selain Ka'bah? Ayo lu, kemana? Wih, kalau tahu antum anak kasih jempol 2 ini. Anak kasih kopi 1. Nescafe. Kemana Zakaria? Hah? Lupa. Faruk, kemana Faruk? Hah? Kalau naik kendaraan? Ya itu termasuk juga, tapi bukan itu jawaban yang kita mau. Ahsan ya Faruk. Habli, tahu Habli? Nggak tahu. Azam? Ahsan ya Azam, ada khud. Barakallahu fiik. Oke. Jadi ahlul kiblah mereka adalah kaum muslimin yang salat menghadapnya, menghadap ke Ka'bah sekarang. Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? La yukaffaruna bi fi'lil kaba'iri. Mereka tidak boleh dikafirkan dengan sebab dosa besar. Ada orang yang dia melakukan pembunuhan. Kita tahu kisah orang yang membunuh 99 jiwa. Tahu kan tuh? Bukan 1 jiwa yang dibunuh, 99 jiwa, bahkan genap menjadi 100 jiwa. Maka ketika orang tersebut telah membunuh 100 jiwa karena dia awalnya berjumpa dengan ahli ibadah, nggak ada ilmu, cuma modal semangat, sehingga ketika dia bertanya, apabila seorang membunuh 99 jiwa, apakah ada taubat baginya? Maka kata ahli ibadah tersebut, bagaimana dia akan mendapatkan taubat sedangkan dia sudah melakukan suatu hal yang besar? Membunuh 99 jiwa, akhirnya dibunuhlah dia itu, genap menjadi 100 jiwa. Lalu kemudian pemuda tersebut bertanya lagi, siapa orang alim yang berada di atas permukaan bumi ini, sehingga ditunjukkanlah kepada orang alim. Dan dia bertanya, maka orang alim tersebut menjawab, apa yang dapat menghalangi dia antara taubat kepada Allah SWT? Enggak ada. Maka dia berhak untuk bertaubat, dan Allah ketika dia taubatnya benar-benar jujur dan ikhlas, Allah akan menerimanya. Dan benar, di akhirnya dia wafat dan diukur kan jaraknya, dan ternyata lebih dekat dengan tempat yang dia ingin memperbaiki dirinya, diambil oleh malaikat rahmat. Itu dalil bahwasanya pelaku dosa besar, dan itu ya bukan sembarangan 100 yang dibunuh. Tapi kita lihat orang-orang sekarang ini, dia baru 1 jiwa saja yang dibunuh, dia baru berzina saja, dia baru merampok saja langsung dikafirkan. Maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah la yukaffaruna bi fi'lil kabair.
Wala yukhrajuna minal islami bidzalik, dan mereka tidak dikeluarkan dari Islam dengan sebab itu. Wala yukhalladuna finnar, dan mereka tidak kekal dalam api neraka. Dan ini sudah kita lalui. Apa dalilnya? Bahwasannya pelaku dosa besar tidak kekal dalam api neraka, atau bukan dalil? Apa materi atau mungkin penjelasan bahwasannya mereka tidak kekal dalam api neraka? Hari ini baru kita bahas. Isyarat ya, yang menunjukkan ke situ. Siapa yang bisa jawab? Hah? Apa Azam? Nadif? Ahsan ya Nadif. Barakallahu fiik. Syafaat. Syafaat jenis yang kedua untuk siapa? Pelaku dosa besar yang dia udah jadi arang, sudah jadi lahar, lava, angusnya sangat hangus tuh. Kalau lahar lebih dari arang, maka dikeluarkan dari api neraka, mendapatkan syafaat. Dan dalil lagi yang disampaikan di sini oleh penulis, yaitu tadi juga salah satu dalil yang sudah kita lalui, bahwasanya mereka nggak kekal dalam api neraka. Ya, orang-orang yang mengatakan pelaku dosa besar kekal dalam api neraka, mereka ingin membawakan kemana hadis-hadis yang seperti itu? Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ta'ifatani, lihat, minal mu'minin, itu saksi pembahasannya. Iqtatalu fa aslihu bainahuma. Wa in ta'ifatani, apabila ada dua golongan, minal mu'minin, masih Allah namakan apa? Mu'min. Padahal mereka melakukan dosa besar. Apa dosanya? Iqtatalu, mereka saling membunuh. Fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah oleh kalian antara keduanya, dua golongan tersebut. Saksi pembahasan kita, Allah masih menamakan dia, menetapkan dia dengan al-mu'minin. Bahkan ila qauli, sampai pada firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah lagi. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah saudara. Ya, dia melakukan dosa besar, saling membunuh, masih dikatakan mukmin, bahkan saudara lagi. Fa aslihu baina akhwaikum, maka perbaikilah antara dua saudara kalian. Dua saudara kalian ya. Itu dia akhwaini asalnya. Akhwaini, namun ketika dia mudhaf dihapus nunnya, akhwaikum. Di situ kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, fa asbatal ukhuwatal imaniyata ma'al qitali wa huwa minal kabairi, itu dia. Walau kana kufran lantafat al ukhuwatul imaniyatu. Fa asbata, maka dia menetapkan, siapa dia? Allah. Dalam ayat tersebut Allah masih menetapkan al-ukhuwatal imaniyah, hubungan saudara seiman. Minal mu'minin, innamal mu'minuna ikhwah. Masih menetapkan hubungan saudara seiman. Padahal ma'al qitali, bersamaan dia membunuh. Berperang, yang berperang pasti akan ada pertumpahan darah, dosa besar, nanti ada yang terbunuh. Wa huwa minal kabairi, dan dia termasuk dari dosa besar. Walau kana kufran, jikalau kufur, ketika seorang melakukan dosa besar, jikalau kufur, lantafat al-ukhuwatul imaniyatu, niscaya batal hubungan saudara seiman. Niscaya Allah tidak akan mengatakan innamal mu'minuna ikhwah kalau memang pelaku dosa besar kufur. Maka mereka ingin bawakan kemana ayat-ayat seperti ini? Kan cuma ada kemungkinan Allah yang salah atau dia yang salah, kan begitu? Allah mengatakan ketika ada orang-orang yang beriman dia saling membunuh, damaikanlah di antara kedua mereka, sampai innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu saudara. Allah masih menyatakan mu'minun ikhwah lagi. Kemudian kalian mengatakan pelaku dosa besar kekal dalam api neraka, ingin menandingi firman Allah. Dan dalil lagi yang jelas
Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala man kana fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min imanin fa akhrijuhu, yakni minan nari, muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah mengatakan, man kana fi qalbihi, barang siapa yang di dalam hatinya terdapat mithqalu habbah, iman seberat biji khardal, sawi. Min iman, dari keimanan, fa akhrijuh, maka keluarkanlah dia, yaitu dari api neraka, masukkanlah dia ke dalam surga, karena itu adalah tempat kembalinya, kekal di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka enggak kekal dalam neraka. Iya, dia bisa masuk neraka, tapi perlu kita ketahui, pelaku dosa besar dia nanti tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Wa in syaa ghafara wa in syaa adzabah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan ampuni langsung. Dia pelaku dosa besar, tidak bertaubat semasa hidupnya, nanti di akhirat itu akan ada kemungkinan Allah akan mengampuninya. Dan itu menunjukkan rahmat Allah. Apabila Allah mengampuni, dia langsung masuk ke dalam surga Allah. Wa in syaa adzabah, dan Allah apabila berkehendak, Allah akan mengazabnya. Allah hukum dulu dia di neraka sampai waktu yang Allah tentukan. Allah akan keluarkan kemudian setelah itu dan masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting sekali. Terlebih lagi belum lama, ya mungkin antum masih kecil, anak masih kecil, yang gembur-gemburnya itu nanti ada yang mengatakan bahwasannya Indonesia ini negara kafir, pemimpinnya kafir, yang mengatakan bahwasanya bom bunuh diri itu dibolehkan. Itu keyakinan yang rusak dari sini. Mungkin orang-orang Tawamangu, Matese kenal dengan itu, ya Khalil ya? Oh, Khalil langsung senyum. Makanya anda takut ketika antum berhubungan di sini, dengar kajian-kajian mereka. Tapi ya, biasanya mereka itu menyampaikan hal-hal seperti itu ketika dalam forum-forum yang tersembunyi, mengisi kajian di rumah-rumah, baru sampaikan mereka materi-materi seperti itu. Dan memang sudah terjadi. Paman ana, Ustadz Agus, yang mungkin Mas Ardian, Mas Akbar udah tahu, itu digerebek sama orang-orang mereka. Digerebek ribuan atau ratusan, dan disuruh atau ditanya, ini Islam ini negara Muslim atau negara Tauhid kafir? Ya, Ustaz Agus diam aja, tapi ada temannya yang mengatakan Muslim. Oh, Muslim ya, bunuh saja, sikat, gitu kan? Asal-asal aja itu mereka mainnya. Pemerintah kita Muslim apa Tauhid? Temannya jawab Muslim. Oh, Muslim ya, bunuh saya, sikat. Seperti itu. Oleh karena itu seorang harus pintar-pintar dalam mempelajari akidah dan manhaj. Karena kadang kita melihat zahirnya itu, wih, masya Allah, Ahlus Sunnah ini dia. Perempuan yang memakai cadar. Kan antum lihat kan? Coba yang 2004 bom Bali. Itu mereka itu keimanan yang ngeri sekali itu. Istri-istri pakai cadar. Atau bom Tamrin. Istri-istri pakai cadar. Apa? Laki-lakinya pada berjenggot tebal. Jenggot anak nggak ada apa-apanya sama mereka itu. Dan nanti insya Allah kita akan mempelajari hal-hal yang seperti itu di kitab-kitab yang selanjutnya di kelas 2. Dan itu sudah diperingatkan oleh para ulama. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat semangat untuk demo. Apa demo itu? Keluar dari pemerintah. Kalau keluar dari pemerintah siapa? Khawarij. Khawarij siapa? Kilabun min ahlin nar, kata Rasul. Itu pentingnya. Karena seseorang itu kalau enggak berilmu kelihatannya, wih, hebat sekali. Dan wallahi ana ketika belum tahu salaf, ketika anak jumpa Ustadz, wih, dia berani sekali dalam berbicara ini. Lantang sekali, wah, ini singanya Ahlus Sunnah, bukan Ahlus Sunnah, ini singanya Islam ini. Wah, dulu anak sebelum kenal salaf, anak suka sekali itu Habib Bahar. Ngerinya itu kan, kalau ngomong, wah. Tapi ternyata ketika kita belajar, itu sebuah kebodohan, kekeliruan.
Tapi udah Anda hapusin tuh. Anda banyak dulu status di Instagram kan, kajian Habib Bahar, singanya Islam. Ketika Anda belajar, tapi Anda dulu buat status itu padahal Anda mondok di Madinatul Quran, itu Anda udah mondok. Oleh karena itu terkadang seorang dia mondok, tapi hanya sekedar mondok, nggak tahu hakikat salaf, nggak tahu hakikat ahlu sunnah. Bahkan Ustadz Zainal Abidin, beliau ketika kuliah di Libya itu masih belum tahu salaf, masih ngerokok di Libya. Tapi ketika dia belajar dia dalami, baru dia mengenal salaf. Oh, ini dia ternyata salaf. Tapi jangan kita kira mereka nggak ada dalil. Mereka ada dalil dalam menyampaikan itu. Semua pelaku bid'ah ada dalil, punya dalilnya mereka. Tapi itu apa dalilnya mereka? Tidak sesuai apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Seringkali kita ulang-ulang, pahami Al-Quran, pahami hadis sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana bisa kita tahu kalau itu diinginkan oleh Allah dan Rasulnya? Pahamilah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Karena nggak pakai ini. Pokoknya masih ada orang-orang itu. Khair insyaallah. Dan ini dalil jelas. Mereka itu kalau secara zahir itu Masya Allah. Kalau kita lihat ukhuwahnya bahkan lebih dahsyat, lebih kuat daripada salaf. Tapi itu pemerintah tauhid. Negara Islam, Indonesia bukan negara Islam. Padahal kemarin udah dijelaskan juga Ustaz, bagaimana Indonesia bukan negara Islam. Semua rukun Islam dipersiapkan, bukan hanya dibolehkan, dipersiapkan, dimudahkan. Apa coba yang tidak dimudahkan di Indonesia ini? Salat diatur, waktu diatur. Bahkan ketika Ramadan, salat maghrib ditayangkan. Diperketat lagi waktu-waktunya, nanti ada imsak. Ramadan diatur sama pemerintah, ada bagian-bagiannya. Zakat diatur oleh pemerintah, ada bagian-bagiannya. Haji apalagi diatur. Apalagi yang kurang? Pemerintah kita sholat, belum nampak kekufurannya nyata. Dan itu juga ketika nampak kekufuran nyata, nggak boleh seseorang asal-asalan dia. Dilihat dulu kekuatan. Kalau dia nggak ada kekuatan, dan ketika dia memberontak, maka kerusakan yang akan lebih besar daripada perbaikan. Dan itu terjadi di berbagai macam negara. Para ulama sudah menasihatkan, jangan kamu keluar dari pemerintah, sabar. Tapi apa? Mereka cuma modal semangat. Wah, ini dia sudah melakukan ini, kita harus berontak pada pemerintah. Akhirnya apa? Hancur negaranya. Ya mungkin ya kalau dia sabar terhadap kezaliman pemerintah, ya cuma sebegitu aja. Ya paling diituin, paling diapain gitu kan. Tapi ketika dia berontak malah hancur. Kemudian wa khalafa fi hadza ta'ifatani, ini dia. Yang menyelisih pada hal ini ada dua golongan. Al-ula al-khawarij. Ini orang-orang khawarij. Sampai ibu mertuana itu pengen dia bom bunuh diri dulu. Enak ya bom bunuh diri. Sampai anak wallahi itu di pondok anak Madinatul Quran ada dia orang ISIS. Antum tahu ISIS? Orang ISIS dia sampai, oh ini buku-bukunya ini. Siapa? Samudra. Siapa? Ustadz siapa? Yang bom Bali itu? Imam Samudra. Iya. Imam Samudra dia, oh ini ada buku-bukunya. Ayo kita ke Baghdad. Anak sampai mau ke Baghdad dulu. Ke Irak. Kita latihan perang di sana. Allah Ustaz. Lah itulah bahaya cuman modal semangat. Ya orang yang dia nggak tahu
Kalau dengar itu enak ya bom bunuh diri, daripada capek-capek di dunia, banyak kesakitan, keletihan, susah payah, mending langsung bom bunuh diri, mati masuk surga. Kan begitu doktrin mereka. Yang pertama yang menyelisih adalah Khawarij. Qalu fa'ilul kabirati kafirun khalidun finnar. Mereka mengatakan pelaku dosa besar kafir kekal dalam api neraka. Dan perlu antum ketahui, mereka itu nggak akan menyampaikan hal yang seperti ini di masyarakat umum. Di masyarakat umum yang mereka sampaikan tentang apa? Ya paling tentang adab. Coba antum lihat dari kemarin kajinya, nggak jauh-jauh dari itu. Adab, gimana nanti berpuasa. Jarang sekali dari mereka yang mendakwahkan tauhid, mendakwahkan akidah. Ya paling cuman senyum, memperbaiki rumah tangga. Itu di awam. Tapi kalau di orang-orang mereka punya forumnya sendiri. Nanti di rumah-rumah baru disampaikan itu. Ini Indonesia ini negara kafir. Pemerintah ini kafir. Oleh karena itu kita nggak jarang melihat mereka sering mencaci pemerintah. Dan kemarin anak sempat panas juga itu. Ketika ada yang menyinggung pemerintah. Ustadz yang kemarin. Ini ngapain nyinggung-nyinggung pemerintah yang tentang korupsi? Seorang nggak boleh membicarakan pemerintah. Kalau dia ingin nasihati, langsung dia datang ke pemerintah. Kan seperti itu caranya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wal yakhlu bih. Berdua-duaan dengannya. Kalau dia terima, ya alhamdulillah. Kalau nggak terima, waqad adda, dia telah menunaikan apa yang Allah perintahkan. Bukan membicarakan di forum-forum, membuat manusia semakin benci terhadap pemerintah. Kalau udah benci nanti gimana? Akan ada pemberontakan, akan hilang kestabilan suatu negara, rusak. As-saniyatu, yang kedua, al-mu'tazilatu. Mereka mengatakan fa'ilul kabirati kharijun 'anil imani. Laisa bimu'minin wala kafirin. Fi manzilatin baina manzilataini wa huwa khalidun finnari. Kelompok yang kedua yang menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini, Mu'tazilah. Apa keyakinan mereka? Fa'ilul kabirati kharijun 'anil iman. Pelaku dosa besar itu keluar dari keimanan. Di dunia mereka mengatakan pelaku dosa besar keluar dari keimanan. Laisa bimu'minin wala kafir. Dia bukan mukmin, bukan juga kafir. Itu di dunia. Fi manzilatin baina manzilatain, di antara tempat di antara dua tempat. Ya bukan mukmin, bukan kafir. Tapi di akhirat dia sama-sama seperti orang-orang Khawarij, meyakini khalidun finnar, kekal dalam api neraka. Paham ya perbedaannya? Orang Khawarij mengatakan pelaku dosa besar di dunia dan di akhirat itu kafir. Di akhirat kekal dalam api neraka. Tapi Mu'tazilah mereka mengatakan pelaku dosa besar di dunia itu dia bukan mukmin, bukan kafir. Di antara dua tempat, bukan mukmin, bukan kafir. Tapi di akhirat sama seperti orang Khawarij, mereka meyakini pelaku dosa besar khalidun finnar. Wa naruddu 'ala taifataini bima ya'ti, kita bantah atas dua golongan tersebut dengan apa yang dibawain. Yang pertama, mukhalafatuhum linususil kitabi wa sunnati. Mereka menyelisihi dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah kita sampaikan nanti ada syafaatul uzma. Juga nanti ada syafaat yang umum, yang itu diberikan untuk pelaku dosa besar. Ya uzma itu tadi nggak ada kaitannya ya, karena itu diberikan kepada semua. Juga tadi dalil yang sudah kita sampaikan dalam Al-Quran. Walaupun dia saling membunuh, tapi Allah masih mengatakan dia mukmin, dan bahkan innamal mu'minuna ikhwah lagi. Dan dalam hadis, orang dia mengucapkan la ilaha illallah walaupun di dalam hatinya hanya ada keimanan sebesar biji sawi, maka tetap akan dikeluarkan oleh Allah dari api neraka. Berarti enggak kafir, enggak kekal dalam api neraka. Maka orang-orang tersebut menyelisihi dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, mukhalafatuhum li ijma'is salafi. Mereka menyelisih kesepakatan para salaf. Para salaf Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sepakat pelaku dosa besar tidak kekal dalam api neraka. Kemudian ada orang-orang baru meyakini pelaku dosa besar kekal dalam api neraka. Siapa dia? Salaf sudah sepakat, kemudian datang ini baru-baru
menyelisihi mereka. Menyelisihi mereka. Masya Allah udah 9:30 ya. Kita ngambilnya sedikit, nggak apa, khair insyaallah. Karena itu penting juga kalau kita ingatkan. Dan nanti ini insyaallah kita bahas di ba'da subuh ya, tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia harus cinta dan bersikap loyalitas kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Yang menyelisih mereka siapa? Syiah. Dan itu yang kita saksikan di Yaman. Orang-orang Syiah di khutbah-khutbah mereka mengatakan, sahabat ini kafir, sahabat ini kafir, sahabat ini kafir, kekal dalam api neraka. Aisyah finnar, ini finnar, Abu Bakar finnar, Umar finnar. Itu mereka sampaikan di mimbar-mimbar. Dan itu pernah terjadi ketika Syekh Utsman As-Salimi hafizallahu taala menyampaikan di kajian-kajiannya, karena mereka itu banyak sekali mata-mata ya tentang bagaimana hakikat orang-orang Syiah dan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat, sehingga kabar tersebut datanglah sampai ke Son'a, ibu kota Yaman Utara. Maka datanglah itu kedutaan dari Son'a, dan di hari Jumat itu dia orang Syiahnya naik ke mimbar mengkafir-kafirkan para sahabat. Allahu musta'an. Memang seseorang itu akan menghargai ketika dia sudah mengetahui banyak kekeliruan di luar. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan juga sama Ustadz yang tadi, ya, maghfirah, ampunan. Ya bisa juga itu. Dia tidak akan menghargai ampunan kalau memang dia belum benar-benar melakukan kesalahan seperti seorang di penjara, dan ketika dia mendapatkan tangguhan, diringankan beberapa bulan sehingga terpotong masa dia di penjaranya, itu senangnya luar biasa. Kalau dia tahu seperti itu dan dia menjumpai bulan Ramadan dan ada ampunan, dia akan benar-benar menghargainya. Akan benar-benar menghargainya. Dan itu juga sering Anda contohkan ya, misalnya ada orang dia keluar, Anda bilang ini ada ular atau di sini ada rampok. Kalau dia belum terkena itu dia akan biasa saja meremehkan. Tapi kalau sudah terkena baru habis. Enggak berani-berani dia meremehkan. Oleh karena itu, walaupun antum enggak ngelihat, belum tahu di luar sana, tapi Anda minta antum benar-benar maksimalkan. Maksimalkan, penuhi senjata-senjata antum. Jangan sampai nanti antum keluar, antum belum maksimal, tidak fokus dalam belajar, sedangkan estafet dakwah sudah diberikan kepada antum. Maka itu adalah kecelakaan. Dan Ana sering katakan, mungkin antum sekarang duduk di bawah, nanti antum kelak akan duduk di atas. Nggak ada yang tahu. Antum sekarang mendengar dan nanti kelak akan didengar ucapan-ucapan antum. Oleh karena itu semangat. Dan dikatakan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, ahlul haq harus lebih semangat daripada ahlul batil. Ahlul batil itu mereka semangat sekali. Antum tahu itu orang-orang seberang kalau belajar itu di kajian-kajiannya sampai jam 12 malam. Antum tahu mereka awalnya kan nyanyi-nyanyi dulu. Antum tahu kan? Orang-orang mereka apa? Nyanyi-nyanyi dulu baru nanti kajian sampai jam 12 malam. Dan kita jumpai juga ada ikhwah sebelumnya orang MTA. Itu dia belajar sampai jam 3 malam. Ustadznya lagi sakit di rumah sakit, dia datangi belajar sampai jam 3 malam. Mereka ahlul batil semangat di atas kebatilannya. Kok kita ahlul haq merasa berkecil hati, tidak semangat. Dan pelaku maksiat pun semangat dalam melakukan kemaksiatannya. Mereka belajar. Jangan antum kira mereka itu nyanyi langsung bisa nyanyi. Mereka itu belajar bertahun-tahun. Mencuri itu mereka langsung bisa mencuri. Enggak, mereka itu ada pembelajarannya, pelatihannya, diajar sama bos-bosnya, preman-premannya. Kamu kalau mencuri itu caranya begini. Awal mungkin dipukuli dulu, digebukin, nanti yang kedua, yang ketiga, akhirnya mulai bisa. Awalnya dia mungkin curi-curi dulu yang kecil-kecil, lama-lama curi yang besar. Mereka latihan dan semangat, rela dipukuli. Dan antum ahlul haq harus lebih semangat, lebih pede daripada mereka. Kadang kita ahlul haq kalah pedenya dengan mereka yang di atas kebatilan. Mereka terlalu pede, orang-orang yang batil. Ketika orang-orang batil diganggu, Masya Allah kita diganggu ini. Jadi kita di atas kebenaran, harus bersabar. Mereka terlalu pede dengan kebatilannya. Maka kita ahlul haq harus lebih semangat.
Percaya atau tidak percaya, antum lulus dari sini, semua orang-orang di luar itu banyak menunggu antum. Baik dari desa antum, atau nanti desa sebelah antum, desa tetangga antum, keluarga antum itu akan menunggu antum. Dan antum akan dituntut untuk menyampaikan ilmu. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.